Indonesia sebagai negara non-blok memang sudah sepantasnya semakin memperkuat industri pertahanan dalam negeri atau produksi alutsista tempur yang akan digunakan oleh ketiga matra TNI dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari aksi maupun penyerangan musuh yang tak terduga sebagai salah satu bentuk antisipasi terhadap pertahanan negara. Berkaca dari referendum atau lepasnya Timur Leste yang didukung oleh tiga negara sekaligus, yaitu Inggris, Selandia Baru, dan Australia, serta Amerika Serikat dengan melakukan peran politiknya secara tidak langsung terhadap militer Indonesia, atau yang lebih tepatnya melumpuhkan alutsista tempur militer Indonesia dengan melakukan embargo militer dan menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia. Dengan adanya produksi alutsista tempur karya anak bangsa yang semakin meningkat saat ini, tentunya dapat menjadi salah satu langkah Indonesia untuk semakin memperkuat sistem pertahanan dan kebijakannya tanpa adanya intervensi negara lain di dalam mengambil kebijakan negara. Selain itu, tentunya Indonesia tidak dapat ditekan lagi atau diembargo oleh negara superpower yang memiliki kepentingan tersendiri dalam menjatuhkan Indonesia dengan kebijakan luar negeri yang dapat merugikan bangsa Indonesia, seperti peristiwa embargo yang terjadi terhadap militer Indonesia beberapa dasawarsa lalu. Tidak hanya itu, sebab berbagai tantangan dengan sistem pertahanan Indonesia terkait wilayah kedaulatan atau zona ekonomi eksklusif Indonesia yang belum terselesaikan hingga saat ini. Misalkan, untuk yang terbaru adalah persengketaan wilayah Indonesia dengan Malaysia dan wilayah zona ekonomi eksklusif Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Cina yang selalu melancarkan aksi main caplok-caplokannya. Namun, berkaca dari peristiwa masa Orde Baru hingga ancaman teritorial Indonesia dari negara luar, siapa sangka jika saat ini industri pertahanan dalam negeri sudah mampu bersaing dengan beberapa negara maju di dunia terkait pengadaan alutsista tempur dari ketiga matra TNI. Dan bahkan sudah banyak produksi alutsista tempur industri pertahanan dalam negeri atau karya anak bangsa yang digunakan oleh negara lain di berbagai belahan dunia. Misalkan seperti Filipina, Thailand, dan beberapa negara lain yang juga memperkuat militernya dengan alutsista tempur karya anak bangsa. Namun, adapun karya anak bangsa yang saat ini telah menjadi salah satu alutsista tempur militer yang turut memperkuat TNI, yaitu adalah rudal Merapi yang telah dibangun sejak tahun 2018 dari hasil kerjasama antara Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat serta Pusat Riset Kirnov Universitas Ahmad Dahlan yang telah memasuki tahap uji tembak menggunakan peluncur dari tabung yang nantinya akan menjadi rudal dan dapat dipanggul untuk sasaran pesawat jet tempur musuh. Adapun uji tembak rudal Merapi ini telah dilaksanakan pada 5 hingga 6 November 2020 lalu di lapangan tembak ARW Vanreng, Lumajang, Jawa Timur. Sementara itu, dalam tahap uji coba peluncuran, rudal sukses membuka sirip-siripnya setelah keluar dari tabung peluncur dan selanjutnya menuju target sasaran. Adapun rudal Merapi karya anak bangsa ini dengan kaliber 70 mm tersebut dikenal sebagai rudal yang cukup mematikan bagi sasaran udara seperti pesawat jet tempur, helikopter, drone, dan serangan udara lainnya. Selain itu, rudal Panggul atau Merapi yang telah memperkuat TNI ini terlibat sebagai salah satu alutsista tempur yang cukup sukses digunakan di medan pertempuran. Misalkan perang pada tahun 1980-an antara pejuang mujahidin Afghanistan yang menggunakan rudal Panggul untuk mengalahkan tentara Uni Soviet saat itu.
Sementara itu, untuk rudal Merapi karya anak bangsa ini memiliki berat 10 kg dan sistem pendeteksi target sasaran serta memiliki kecepatan yang melebihi kecepatan suara. Sementara itu, di sisi lain, untuk industri pertahanan dalam negeri terbaru Indonesia yang akan menjadi salah satu alutsista tempur andalan atau karya anak bangsa kali ini, yaitu adalah roket Erhan 122B yang tentu saja sudah mampu membawa hulu ledak yang cukup besar dan mencapai target yang lebih jauh dari versi sebelumnya serta siap menjaga wilayah kedaulatan NKRI dari serangan musuh yang tak terduga. Erhan 122B merupakan kendaraan yang patut dibanggakan sebab Erhan 122B merupakan kendaraan tempur karya anak bangsa dibuat oleh gabungan beberapa badan usaha milik negara atau BUMN. Erhan 122B mampu melindungi Indonesia jika terjadi serangan. Erhan 122B atau Multiple Rocket Launcher System MRLS ini memang patut mendapatkan dukungan serta apresiasi dari masyarakat Indonesia. Sebab dengan alutsista terbaru ini akan semakin memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Sementara itu, jika dilihat dari spesifikasinya, Erhan 122B berbobot 60 kg, di mana 18 kg di dalamnya berupa hulu ledak dengan bahan bakar yang menggunakan solid propellant. Namun, setelah dilakukan serangkaian uji coba, roket Erhan 122B dapat melesat hingga kecepatan 2,95 Mach dan dengan sudut peluncuran 50 derajat. Roket ini dapat mencapai jarak tembak hingga 30 km. Sementara itu, berdasarkan sumber media informasi terkait, selain roket Erhan 122B yang telah berhasil diproduksi oleh industri pertahanan Indonesia, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional atau LAPAN telah kembali uji coba peluncuran rudal RX-4505 yang memiliki jangkauan lebih jauh dari perkiraan, dan rudal 2 tingkat lapis ini ditargetkan dapat mengudara pada tahun 2025 mendatang. Namun, yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita adalah salah satu uji terbang kemarin. Jangkauan rudal RX-4505 mampu mencapai target sasaran hingga 84 km dan sedikit lebih jauh dari roket Erhan 122B versi sebelumnya. Sementara itu, menurut lansiran sumber media informasi terkait lainnya, adapun rudal RX-4505 ini adalah merupakan bagian prioritas riset nasional atau PRN tahun 2020-2024 dengan rudal 2 tingkat yang tujuan akhirnya bisa mencapai ketinggian lebih dari 200 km dengan jarak tempuh target sasaran sejauh lebih dari 100 km. Sementara itu, di sisi lain, untuk industri pertahanan dalam negeri yang kedua dan siap menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia, yaitu adalah radar pasif karya anak bangsa. Menurut sumber media informasi terkait, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan atau Balitbang dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah berhasil mengembangkan prototipe radar pasif untuk memperkuat keamanan udara dan maritim negara kesatuan Republik Indonesia. Radar pasif atau perangkat elektronik buatan Indonesia tersebut berfungsi untuk mendeteksi target sasaran dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh target itu sendiri dan menjadi salah satu kebutuhan TNI Angkatan Udara Indonesia. Sementara itu, adapun kecanggihan dari radar pasif karya anak bangsa ini adalah mampu menangkap semua pergerakan target di udara tanpa terdeteksi oleh pihak lawan, dan bahkan pesawat siluman sekalipun yang telah dirancang untuk mengalihkan pengaturan radar dengan menggunakan teknologi siluman yang sulit untuk dideteksi.